munculnya nenek tua itu berlidah panjang. Sumatera. Pertama itu banyak. Dari Madura, dari Surabaya gitu Pak ya. Dan yang jauh itu dari Sumatera Bang ya. Sumatera paling jauh. Berarti ampuh ini Bang ya. Jadi pesugihan itu bermacam-macam. Ada yang bilang uang balen, uang bibit, kerejekian dalam berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Raya Kupang Bolong Panggang. Di sini ada satu tempat yang menarik ya. Tempat ini termasuk ada sebuah batu besar yang menyatakan di sini orang-orang sekitar menyatakan ada kisah dari simbahnya bahwasanya ini batu kutukan. Lebih jelasnya kita ke lokasi langsung. Mari. Ya, inilah ada di depan pun saya. Memang ditutup oleh apa, dengan apa, kain putih itu ya? Iya, iya, ini ya ditutup sama orang-orang oleh kain putih. Berkali-kali ini kain putih ini dibuang sama orang, tapi begitu ada orang yang membuang kain putih ini pasti mereka mendapatkan suatu Sial gitu ya? sialan. Dan ada lagi katanya setiap seperti itu ya contohnya. Iya, Pasti membunyikan klakson. iya, iya, betul. Berarti ini memang suatu tempat yang sakral, yang memang dikeramatkan. Dulu itu suatu kutukan. Bila mana ada orang lewat sini kalau tidak membunyikan klakson, itu sering terjadi suatu keapesan ya, ataupun insiden kecelakaan atau apa, biasanya seperti itu. Sering terjadi Ya, seperti sering terjadi itu. Oke. Dan di sana itu ada satu batu lagi yang katanya juga ada ceritanya ya. Ya, nanti kita ceritakan lebih jelasnya di sini dulu. Setelah itu kita ke sana ya. Ini posisinya banyak cerita-cerita yang memang di sini masyhur. Mari kita cari kebenarannya. Siap, gitu. monggo, Ya. nggih, monggo. Ya. Ya, ini pemirsa ya. Kita melakukan suatu meditasi sebentar ya. Iya, Untuk pamit aja ya. Siap, Untuk pamit ya kita. Oke ya, ini barusan saya melakukan suatu meditasi lah. Jadi ini dari beberapa sumber dari cerita, banyak orang menyatakan bahwasanya ini batu kutukan. Dari teropongan saya barusan, memang ada kebenarannya, memang ini batu kutukan. Tapi di sini masih banyak juga orang bercerita. Di sini ada yang menyatakan dulu bukan batu kutukan tapi batas wilayah. Jadi kita akan mencari kebenarannya gitu. Jadi ada dua versi gitu ya? Ya, dua versi. Versi pertama katanya ini adalah merupakan batu kutukan. Nah, Coba diceritakan kutukan itu seperti apa? ya. Jadi kalau masalah kutukan zaman dulu itu kan banyak orang yang sakti ya. Iya. Kalau mungkin sekarang mungkin nggak ada ya. Pada era kerajaan tentunya ya? Nah, pada era kerajaan. Pada suatu era kerajaan ada sesosok raja yang menyatakan di situ mempunyai permaisuri dalam keadaan hamil. Gitu. Dalam keadaan hamil, beliau kalau orang sekarang itu bilang ngidam. Nah, ngidam atau kepingin di situ makan daging kidang, Rusa gitu ya? atau rusa ya. Setelah itu beliau ke sini untuk mencari kidang atau rusa itu dengan membawa tombak. Rusanya itu ditombak gitu. Ditombak, tapi ternyata rusa itu tidak meninggal, malah lari sama tombaknya gitu. Malah lari sama tombaknya. Begitu beberapa hari beliau nggak kembali ke kerajaan Majapahit. Dua anaknya, laki-laki sama perempuan ya, itu menyusul beliau. Anak raja ya? Anak raja ya, menyusul beliau. Setelah menyusul beliau, di sini tuh mencari beliau itu belum ketemu. Belum ketemu. Setelah dia itu ke sini belum ketemu sama beliau, bahkan dua anak ini ketemu sama sesosok nenek-nenek tua
menyatakan di situ kalau sekarang ini mungkin masih ada di Sendang Jolotundo, nggak jauh dari sini. Kupang ya. Nah, Kupang. Termasuk di sini dulu itu hutan larangan. Hutan larangan. Dua anak ini tadi mencari ayahnya itu tadi, mencari bapaknya itu tadi untuk supaya cepat pulang. Tapi ternyata dua anak ini terperangkap di sumber yang ada di Sendang itu tadi, menyatakan ada racun. Jadi sedang racun. Salah satu anak ini nyemplung atau apa ya? Mandi lah. Mandi di Sendang itu. Mandi di situ. Nah, setelah mandi keluar badannya menjadi bintik-bintik gitu. Kayak gudik gitu ya. Kayak gudik. Maka menyatakan di sini dikasih nama Watu Blorok. Nah, Watu Blorok karena beliaunya badannya bintik-bintik. Setelah itu ketemu sama saudaranya yang di sebelah itu ketemu di sini berdua tengkar. Nah, yang saudaranya nggak percaya, loh wong kamu itu loh, kalau saudaraku kamu itu cantik, kenapa kok menjadi seperti itu? Nah, yang anaknya itu, yang adiknya tadi bilang, aku loh habis mandi di Sendang itu tadi seperti ini, Kak, gitu. Ayahnya datang ketemu, lapo kau sak dulur kok intinya kok bertengkar gitu loh. Nah, dia itu menyatakan di situ tidak mau untuk rukun karena yang satu menyatakan ini bukan adiknya, yang satu bilang ini kakaknya. Akhirnya murkalah yang ayahnya itu tadi dikutuk menjadi ini batu seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya. Dan kalau kita perhatikan ya Pak, ya Pak, ini memang menyerupai apa ya, kepala hewan mitologi. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah batu kepala naga dan lain sebagainya kan gitu. Namun yang lebih membuat ini mungkin netizen bertanya, kenapa banyak sekali tabur bunga di sini, bahkan kita bisa mendapati kemarin itu sempat ada foto-foto ya. Iya. Sekarang sudah nggak ada, mungkin diambil ya. Ini juga sering memang digunakan untuk ngalap berkah gitu ya. Seperti apa yang jenengan ketahui? Iya. Jadi gini. Jadi kalau zaman dulu itu orang mengutuk seseorang apapun mengutuk anaknya itu bukan orang biasa ya. Iya. Itu otomatis orang kalau zaman dulu itu orang yang diajabai sama sang Dewata Agung lah, seperti itu. Lah orang kalau sudah bisa mengutuk, otomatis dia orang itu kan raganya tinggi, juga mempunyai keilmuan yang tinggi. Dengan ilmu yang tinggi itu, kisahnya dulu di sini. Jadi setiap orang yang datang ke sini pasti di situ menyatakan ini tempat keramat, tempat sakral, tempat yang munajat. Akhirnya mereka menyatakan apapun hajatnya mereka di sini bisa terkabul karena berkahnya dari sang raja itu tadi. Jadi karomah sakralnya itu karena tadi. Kedekatannya dengan dewa gitu ya. Dengan dewa. Ya. Jadi kita lihatnya bukan yang dikutuk tapi melihatnya siapa yang ngutuk gitu. Jadi yang mengutuk beliau itu orang sakti. Otomatis kalau orang sakti itu orang dekat sama dewa. Kalau sekarang itu Pak Kiai lah, ya, ulama gitu ya. Ulama seperti itu. Doanya lebih diijabah lebih gitu diijabah ya. Jadi di sini juga ya mohon maaf banyak sekali orang jauh-jauh yang ke sini yang saya ketahui memang ada yang mengalap berkahnya itu untuk kerezekian, ada yang menyatakan pesugihan gitulah. Jadi orang itu banyak yang berhasil itu sampai orang Sumatera, Sulawesi itu banyak. Jadi sempat kita tanya warga juga, katanya yang datang ke sini tuh orang dari berbagai daerah ya, dari seberang juga, dari Sumatera dan lokal sini juga banyak. Dan ada versi juga yang mengatakan bahwa tempat ini merupakan tempat pesugihan uang bibit atau apa gitu. Jadi pesugihan itu bermacam-macam. Ada yang bilang uang balen, uang bibit, kerezekian dalam berdagang, itu kan macam-macam. Tapi ini yang lebih tenarnya, lebih viralnya dari saya kecil dulu. Karena saya kan nggak jauh dari sini rumah saya. Lebih tenarnya itu siapapun yang lewat sini kalau tidak ngelakson katanya, tidak sopan, itu akan menyebabkan suatu keapesan, bisa kecelakaan. Itu sering terjadi. Orang yang tahu tentang lokasi ini. Iya, yang tahu. Jadi orang yang tahu tentang lokasi ini kalau lewat pasti ngelakson. Kalau nggak ngelakson di situ, kalau mereka nggak sudah sengaja nggak ngelakson, pasti ada keapasan. Kesialan. Nah, seperti itu. Kecuali orang jauh yang nggak tahu. Orang jauh nggak tahu, nggak paham. Dan memang sering ya terjadi sering. Dulu memang saya sendiri juga pernah satu kali waktu saya kecil ikut depan rumah saya itu truk ya. Saya di dalam truk itu ikut di baknya itu tadi. Lah lewat sini, pada waktu lewat sini ada di belakang saya itu ada orang pakai motor. Ini nyata, ini kisah nyata. Saya sendiri yang mengalami. Nah, motor itu nggak ngelakson lewat sini, akhirnya jatuh.
Sampai saya lihat itu knalpotnya itu sampai keluar api. Saking kencangnya. Saking kencengnya ya, beloknya di depan ini. Nah dari sini, sana itu langsung jatuh di sana itu. Itu saya sendiri yang mengalami waktu itu. Benar-benar tempat yang masih mistis sampai Mistik sekarang. ya. Jadi yang kutukan ini yang di sini ini menyatakan ini yang cewek. Oh ini yang cewek. Yang cewek ya, yang cewek ini Roro Welas kalau nggak salah. Itu yang apa dari cerita masyarakat Iya, itu ya. Itu. Sepengetahuan jenengan, orang yang datang ke sini kan tujuannya kan untuk ritual ya, Ritual, untuk ya. ngalah berkah atau pengelarisan dan lain sebagainya. Yang jenengan ketahui apakah ada syarat-syarat tertentu gitu kalau misalnya Ya, di sini? kalau yang saya tahu di sini tetap kita harus pamit yang utama ya. Pamit itu berbagai macam. Kita harus bawa dupa, Iya, dupa, bunga 7 rupa. 7 rupa. Ya. Terus cok bakal. Cok bakal itu yang berjenis kayak apa ya? Bumbu-bumbuan lengkap. Oh, Nah, rempah-rempah gitu. sama rokok klobet itu paling enggak 3. Karena sebenarnya yang saya ketahui sosok di sini itu yang jaga nenek-nenek tua. Nenek tua. Yang suka dengan rokok klobet. Gitu ya. Itu rambutnya putih. Itu yang saya ketahui ya. Ini dari versi saya. Ya menutup kemungkinan dari versi orang lain seperti apa, saya nggak paham. Tapi versi saya seperti itu. Tapi dikembalikan lagi ya, bentuk upaya apapun, namanya berdoa kan memang kadang di tempat-tempat yang sakral seperti ini lebih diijabahi gitu ya. Kan berarti kita syirik atau apa. Oh, enggak, tapi ya. memang doa kita tetap Sama Allah. sama Allah Subhanahu wa taala lantaran Ya. di tempat hening atau tempat sakral seperti ini gitu ya. Ya bukan berarti kita ini di Batu kita berdoa syirik atau musik, bukan seperti itu. Contohnya ada aja orang Islam ya. Iya, Kalau melaksanakan rukun haji, iya di sana juga ada batu yang dibuat berdoa. acara sholat itu ya atau Ka'bah juga. Lah kalau kita mengatakan musyrik, sebenarnya musyrik itu bukan dari benda, tapi dari mana? Dari hati dari keyakinan masing-masing, kita, ya. keyakinan masing-masing. Walaupun bukan batu, kalau kita sudah yakin bahwasanya suatu hal apapun itu menjadikan suatu kebaikan kita, fokus dengan satu itu, pasti itu syirik dan musyrik. Tapi kalau semua itu minta sama Allah, lantaran tempatnya di sini, nggak ada yang kata-kata musyrik atau syirik, nggak seperti itu. Makanya banyak orang itu salah pemahaman. Iya, Salah pemahaman. Mereka bilang kita berdoa di batu syirik, musyrik. Bukan seperti itu. Kesyirikan, kemusyrikan dari hati Dari kita hati masing-masing. sendiri. Gitu loh, seperti itu. Cuman tempatnya memang tempat-tempat seperti ini. Jadi memang Allah itu mempunyai suatu istilahnya di mana tempat itu yang memang disakralkan. Biasanya tempat sakral itu pasti di situ ada kisahnya dari para wali ataupun para raja ataupun para ya orang-orang laku yang memang dulu punya karomah besar. Betul. Seperti itu. Orangnya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan, kalau dulu dengan dewata, Dengan ya, dewata. kalau sekarang dengan Allah lah, seperti itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu semua itu kita tidak boleh kembali lagi, kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama ini. Semua Tuhan itu sama, Betul. itu sama. Yang berbeda tuh namanya aja, Betul. namanya aja. Ada yang Allah, ada yang Yesus, Iya. ada yang Buddha lah, seperti Iya. itu. Dan memang manusia tidak boleh menilai sesama manusia yang Nah. berhak menilai itu adalah Tuhan kan gitu Ya, ya. betul. Karena manusia itu tempatnya kesalahan. Iya, Nah, betul. kesalahan tidak kesempurnaan. Intinya gini aja. Sesama murid tidak boleh saling mengoreksi tugas murid. Betul, Nanti guru yang mengoreksi gitu ya. Oke, kita next ke mana tadi yang batu yang cowok ya. Laki-laki ya, yang laki-laki. Ini yang perempuan gitu ya. Di seberang ya. Di seberang sana. Jadi di sana teman-teman di seberang jalan itu ada jalan itu. batu yang mungkin kelihatan sekilas seperti batu biasa ya. Namun juga punya cerita ya ini ya. Batu Iya. ini ya. Ada ceritanya Punya ya. sejarah juga. Nah, ini yang batu lanang ya. Ya, ini Saudara lanang. laki-lakinya. Ya, ini yang itu Joko Wilis. Kenapa kok tidak ditutup sama dengan yang sana ya? Ya, ini juga saya sendiri dari dulu itu menyatakan bertanya-tanya juga. Kenapa sih di wilayah sini yang disakralkan di sana ini juga gandengannya, tapi kenapa nggak ditutup sama kain putih juga? Seolah disia-siakan gitu ya. Seolah disia-siakan. Lah, karena seperti itu orang-orang banyak yang tidak mengetahui bahwasanya ini batu keramat. Iya. Bahkan ini dari cerita masyarakat dulu itu di Bego itu tidak kuat. Sekecil ini ya. Sekecil ini di Bego dulu tidak kuat. Itu zaman dulu ya, di Bego itu tidak kuat. Cerita ini dari masyarakat langsung, bukan dari asumsi saya ya, seperti itu. Saksian warga langsung. Saksian Ya? warga langsung ya. Iya. Angkanya di sini juga nggak jauh beda karena pada waktu itu bertengkar gitu loh. Bertengkar akhirnya dikutuk sama boponya sendiri karena nggak mau berhenti bertengkarnya, akhirnya boponya murka seperti itu.
Sebenarnya dari sini juga ada sambungannya dari sumurnya, dari sungainya yang sama tapi agak jauh. Yang Jolotundo itu ya? Jolotundo itu. Dan di sana juga ada sumur upasnya. Jadi ke sana kan. Jadi menyatakan di sini membenarkan bahwasanya di sini dulu ada kejadian yang seperti kutukan itu. Masyarakat juga tidak menolak gitu. Seperti itu. Iya, iya. Kenapa ini kok tidak dikasih kain putih? Kadang salah satu goib ya, itu ada yang mau dinyatakan di situ diakui, ada yang mau nggak diakui. Ya, Contohnya kayak makam. Lebih senang liar gitu ya. Contohnya kayak makam, ada yang mau dijungkup, ada yang nggak mau dijungkup, seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi ini ikutnya wilayah mana ini? Ini wilayahnya Kupang, Kupang ya? Hutan Kupang. Jadi termasuk di sini itu jalan raya antara Kupang Bolong Panggang. Ya, yang lebih dikenal dengan situs Watu Bloro gitu. Itu Watu Bloro. Jadi kalau situs Watu Bloro, insya Allah semua orang sudah tahu. Di mana-mana dari medsos, dari media apapun itu sudah banyak yang posting Watu Bloro ini. Dan di Google juga sudah muncul. Sudah muncul. Kenapa kok dinamakan Watu Bloro itu tadi? Karena kutukannya itu pada waktu putri itu masuk di sungai, akhirnya di sini bintik-bintik kayak blorokan gitu loh, blorokan gitu loh. Lah sosok penjaga di Watu Bloro ini nenek-nenek tua yang menjaga sungai di Jolotundo itu sebenarnya. Yang sampai sini juga ya. Kadang orang menyatakan di sini banyak juga yang menyatakan munculnya nenek tua itu berlidah panjang. Itu nenek tua itu banyak sekali yang bilang seperti itu. Yang dijumpai gitu ya? Iya, yang dijumpai berlidah panjang. Ya. Makanya banyak orang yang beranggapan bahwasanya dulu yang dikutuk ini pada nenek tua itu kena lidahnya juga, gitu, kena lidah panjangnya itu juga. Gitu. Makanya menjadi kayak buduk, kayak bintik-bintik itu loh, seperti itu. Oke, untuk situs Watu Bloro penjelasan saya seperti itu. Nanti kita lanjut momen yang berikutnya di acara YouTube Petung Sewu. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling asma sinten, Pak? Pulau Cak To Demper. Cak To Demper. Nggih. Oh, yang warungnya dekat dengan apa namanya? Situs Watu Bloro ini ya, Pak. Dari mana saja yang datang ke Surabaya? Malam hari ya, Pak ya? Malam hari. Jumat Legi. Oh, malam Jumat Legi kesininya. Dari Madura, dari Surabaya gitu, Pak ya. Dan yang jauh itu dari Sumatera, Bang ya. Sumatera paling jauh. Pertama itu banyak. Yang pertama banyak. Katanya sukses. Temannya diajak disuruh sini. Terus setelah kembali dari sini ke Sumatera, balik lagi ngajak temannya gitu. Ritual di sini. Ritual. Mencari apa kira-kira itu, Pak? Kurang tahu. Sugihan gitu, Pak ya. Iya. Berarti ampuh ini, Pak ya. Lo tak pantas pesugihan beri, Pak. Oh, gitu. Kenapa?